klinik dengan keluar nyeri perut, didapatkan anamnesa nyeri perut sejak 12 jam yang lalu. Ya. Nanti panjang lebar, apakah diagnosa yang tepat pada pasien ini? Nah, soalnya soal cerita kayak gitu. Nggak ada soal yang bukan, nggak ada, kecuali itu nggak ada ya. Atau pasien dengan hiperemesis gravidarum derajat 3 maka memiliki resiko terjadi A. Abortus inkomplit, B. Kelahiran prematur, C. gastritis akut, D. Encephalopati Wernicke, E. Masita previa. Jawabannya di. Nah, nanti kata-katanya pertanyaannya beda tapi jawabannya sama, gitu aja ya. Kenapa? Tapi yang lainnya lulus, pas saya kan udah loh ya. Oke, kelainan pada kehamilan dini. Yang dibahas di sini abortus, apa lagi? Mola itu hamil anggur, kehamilan ektopik itu hamil di luar kandungan, ya, di luar kafum uteri tepatnya. Terus hiperemesis gravidarum, hiperemesis berarti apa? Emesis yang berlebihan. Emesis adalah mual muntah berlebihan. Jadi hiperemesis mual muntah berlebihan pada pasien hamil. Terus apalagi yang dibahas di slide? Belum? Apa? Tidak hafal. Terus. Oh, inkompeten cervix, inkompeten, nggak kompeten, nggak bagus cervix mulut rahim. Ya, itu doang yang dibahas. Ya toh? Udah selesai kuliah. Oke. Kuliah itu nggak usah lama-lama. Ya 8 semester aja maksudnya gitu. Oke, saya. Terus apa ngomong? Ada yang bisa jadi operator ya? Siapa yang jadi operator? Oh iya, kamu. Ya. Slide ya. Bisa nggak slide-nya? Nggak bisa juga? Ini? Oh bisa. Lagi nggak badan sama suaranya itu. Lu ngajar nanti. Abortus. Yang dikatakan abortus, semua definisi hampir mirip. Yang pasti adalah di bawah 20 sampai 22 minggu kehamilannya. Ya, definisi abortus, semua kehamilan di bawah 20 minggu adalah keguguran. Atau kalau ditimbang berat janinnya ada di bawah setengah kilo. Jadi misalkan hamil 21 minggu, berat janinnya cuma 400 gram, keguguran, ya berarti abortus. Kenapa? Karena nanti perbedaannya sama adalah persalinan. Kalau berarti di atas 500, hitungannya sudah persalinan. Bedanya diagnosanya nanti untuk menentukan apa yang akan kita lakukan di kehamilan selanjutnya. Kalau di atas 500 gram, hitungannya persalinan, berarti anak mati sebelumnya. Berarti kehamilan selanjutnya disarankan untuk lahirannya sesar. Tapi kalau abortus masih boleh dicoba lahir normal. Jadi terkait sama diagnostik. Lain? Oh ini bisa. Udah, kamu udah pulang. Nggak cerita kasih aja, nggak bisa. Ya, makasih ya. Abortus dibagi 4. Imminent, incipient, incomplete, complete. Imminent mengancam, incipient sedang berlangsung, incomplete ya, sesuai kata-katanya. Tidak lengkap, complete lengkap. Imminent berarti mulut rahim masih tutup, mengancam ya, tapi ada flag, ada keluar darah. Incipient sedang berjalan, bahasa Inggrisnya kita kadang-kadang kalau pakai bahasa Inggris di textbook beda. Inevitable, nggak bisa ditahan lagi, sedang berlangsung.
Kamu kasih obat apapun pasti akan keguguran. Incomplete, sebagian jaringan sudah keluar. Complete, ini bukannya. Complete berarti seluruh jaringan sudah keluar. Nah, kalau miscarriage, jaringan masih di dalam, nggak mau keluar. Misabortion, gagal untuk terjadi keguguran. Sudah mati di dalam, nggak mau keluar. Dikasih obat, nggak mau keluar. Misabortion. Nah, ini perbedaannya. Kamu pakai contekan ini aja selesai. Imminent, incipient, incomplete, complete. Perdarahannya imminent sedikit, kenapa? Mengancam. Saya ngeflat dong. Incipient sedang berlangsung, berarti baru aktif bertanya. Incomplete, ada banyak perdarahan, ditambah ada jaringan. Begitu keluar, pluk, ya. Keluarnya darah dok, kayak agar-agar. Ada putih-putihnya nggak? Atau cuma merah aja? Ada merah aja dok. Berarti masih incipient. Ada sebagian jaringan, atau saya sudah menemukan kantongnya keluar, tapi masih berdarah. Berarti incomplete sebagian jaringan. Sudah keluar perokok, sekarang nggak ada perdarahan. Jaringannya sudah ada di luar nih. Tapi sekarang dibuka, dilihat mulut rahimnya ada nggak berdarah lagi. Komplit, sudah keluar semua. Atau keluar sejaring-jaringnya. Komplit. Ini nyerinya. Ini pembukaan ya. Kalau ancaman, ya berarti nggak ada pembukaan. Kalau incipient sedang berlangsung, berarti sudah ada pembukaan mulut rahim. Incomplete juga ada. Komplit karena sudah keluar semua, mulut rahimnya nutup lagi. Tindakannya, terapinya konservatif, bed rest, dikasih progesteron. Kalau incipient dan incomplete aktif karena sedang berlangsung, terbuka mulut rahimnya, jadi kuret, diprogram. Kalau komplit, mulut rahimnya sudah nutup, sudah keluar semua, di USG sudah bersih, ya kasih obat aja. Konservatif. Abortus selesai. Kenapa? Itu tujuannya. Kenapa? Apa yang kalian cari? Kalau terjadi infeksi, abortus infeksiosa. Infeksinya gimana? Dikatakan infeksi, itu sepsis, leukositnya di atas 20.000. Orang hamil leukosit sampai 15.000 itu normal. Ya, jangan kalian bingung. Datang pasien hamil, leukositnya 12.000, dikirim ke saya. Kalau ini anak kadir tak bisui, kenapa? Berarti nggak ikut kuliah saya ini. Kenapa? Leukosit orang hamil sampai 15.000 itu normal. Jangan dikirim berkali infeksi. Ya, tolong diingat, kita bukan tukang, kita dokter. Jadi tidak mengobati hasil lab. Dicek kencingnya, leukositnya positif ada bakteri. Tanya ibunya ada keluhan enggak? Kencingnya sakit enggak? Ada keputihan enggak? Enggak ada. Ya udah, nggak usah dirujuk, nggak usah dikasih obat. Kamu bukan tukang, kamu dokter. Nggak ada keluhan ngapain? Karena ISK pada wanita tidak asimptomatik, selalu ada gejala. Apalagi ngasih tabungnya tidak dalam plastik steril. Di puskesmas dikasih ke tabung, kencing diperiksa. Kencingnya nggak midstream itu gimana? Lagi kencing, bukan dari apa langsung ditampung, enggak. Tengah-tengah kencing, baru kencing masukkan. Itu namanya midstream, tengah-tengah aliran. Itu yang harus dilakukan. Kalau ibunya baru dodok kencing langsung tampung, ya iyalah. Tidak ada penis dan vagina yang steril, benar? Ya. Tidak ada, makanya pasti ada kuman di situ. Tidak ada perempuan yang kencingnya tuntas. Ketika kencing pasti ada gleler atas, ngalir, benar nggak? Yang kencingnya tuntas adalah laki-laki, karena ada otot di situ. Kalau laki-laki kencingnya nggak tuntas, periksa deh prostat, jangan-jangan. Ya, ketika kamu kencing nggak tuntas, laki-laki prostat. Tapi kalau perempuan pasti ada yang bisa. Makanya tidak ada vagina dan penis yang steril. Ada keputihan di situ itu wajar, asalkan bening tidak ada gejala. Lanjut. Ya, aku tuh selesai. KET, kehamilan ektopik. KE atau KET?
kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu. Kalau sudah terjadi gangguan, ada HB-nya turun, pasien sampai syok, itu baru KIT. Kalau ketemu dikontrol di USG, ternyata hamilnya belum kandungan, tidak ada gejala, berarti dia KI, belum terganggu. Ya. Kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar endometrium cavum uteri. Tolong dibedakan, bukan di luar kandungan, di luar endometrium cavum uteri. Kenapa saya bilang begini? Endometrium cavum uteri ini, benar nggak? Ini masih di dalam rahim, ya. Tapi ini KI, kehamilan ektopik ini, karena tidak di sini. Jadi jangan bilang kehamilan cervical itu kehamilan di luar rahim, di dalam rahim dia. Tapi kita bilang ini kehamilan ektopik, karena tidak di endometrium cavum uteri, segitiga emas ini. Ya. Dari semua ini yang paling sering gimana? Mana tunggu ya. Mas saya mau jawab. Paling sering gimana? Hah? Tuba. Saya bilang jadwal berapa persen? Tuba kiri atau tuba kanan? Hah? Tuba kiri atau tuba kanan? Kenapa kanan? Kenapa kiri? Mana yang bilang kanan? Hah? Mana yang bilang kanan? Ya enggak saya marahin. Mana? Kenapa kanan, kenapa kiri? Hah? Kenapa? Loh, iya ini bukan KIT. Tapi kenapa kanan, kenapa kiri? Nanti dilihat mana tuba yang secara anatomis lebih panjang, kanan atau kiri, ya. Jadi itu yang akan paling sering lebih kejadian. Tapi benar, paling sering ada di tuba. Di sebelah mana? Ismus atau ambula? Hah? Ismus apa ambula? Di slide nggak ada ya? Ismus apa ambula? Di ambula. Paling sering. Jadi di tuba paling sering ya. Baik di sini atau sini. Ini yang jarang, ovarian itu jarang. Kehamilan abdominal, jadi hamilnya di luar rahim, di perut sering saya dapat juga. Tapi kalau secara persentase paling banyak di tuba. Kalau lahir di hamilnya di abdominal, kalau dia hidup, biasanya plasentannya akan nempel di peritoneum khusus, menutup pelapisnya khusus itu. Kalau bisa kita angkat, kalau enggak, bayinya lahir, sesar, kita potong, kita tinggalin plasentanya. Nanti diserap tubuh. Kalau diangkat, ya, plasentanya keangkat semua senyawa ibunya. Berdarah di dalam. Jadi kita potong, kita biarkan. Ada nggak yang sampai 9 bulan dok? Hamil 9 bulan, abdominal ada, saya pernah percayain. Terus gimana? Ya baik-baik aja, nggak apa-apa. Dokternya yang sakit kepala. Ya. Kalau terjadi tadi kehamilan ektopik terganggu, itu karena ketika hamil di sini dia pecah. Kan tuba itu kan kecil nih, segede bolpen kalian itu salurannya. Nah, kalau janin nyangkut di sini kan makin gede, dia kan nggak bisa tambah gede, akhirnya pecah. Nah, darah ini yang keluar ke dalam perut. Kok bisa nyangkut di sini? Kok bisa ada di sini? Ovarium itu bukan kayak gini ya, sama tuba ya. Begitu keluar langsung ditangkap sama tuba, enggak. Ketika terjadi ovulasi, ovum itu akan jatuh ke dalam rongga abdomen dulu, baru nanti tubanya akan nangkep. Bukan otomatis terangkap gini, enggak. Jadi tubanya besok cuma satu atau ada dua, sama aja. Ovarium akan jatuh, yang nangkep kiri atau kanan. Jadi ovarium saya cuma kanan dong, tuba saya yang kiri, bisa hamil enggak? Ya bisa. Persentasenya gimana? Sama aja. Kenapa? Kan tiap bulan cuma satu ovum yang keluar. Entah yang kanan, entah yang kiri. Kalau yang kiri nggak ada, yang kanan terus yang keluar. Jadi ketika KIT kemudian ini dipotong atau ada kistan ini dipotong, terus tinggal satu, gimana? Nggak ada bedanya peluang nggak? Kehamilan? Nggak ada bedanya. Kenapa bisa terjadi KIT? Ya bisa faktor anatomis, bisa faktor infeksi, sehingga dia tubanya kaku. Biasanya infeksi chlamydia. Kalau kita pakai laparoskopi,
Nanti kayak spider web itu. Ini ketahan. Jadi tubuhnya nggak elastis, nggak gerak-gerak. Kayak peristaltik khusus itu nggak gerak. Jadi dia nggak bisa mengantarkan hasil saluran sperma yang dari buahin mengantarkan masuk ke sini, nggak bisa. Kaku, akhirnya macet di sini. Nah, tandanya KIT apa? Trias. Trias itu berarti ada 3. Namanya trias ya. Apa aja? Siapa yang bisa? Ayo, cowok-cowok. Kenapa dari dulu teman saya kuliah sampai sekarang cowok itu selalu di belakang dulunya ya? Apalagi kalau kayak gini kan malah kelihatan toh. Oh. Ayo ada yang bisa? Cowok-cowok, cowoknya di belakang juga. Apa? Trias itu apa aja? Aminore. Kenapa aminore? Karena nggak haid, nih sebenarnya aminore nggak haid. Karena apa? Hamil. Aminore itu karena hamil maka dia tidak haid. Jadi ketemu perempuan nonya ya, nona tapi belum nikah, kan nonya, hamil. Kita nggak boleh bicara sih ya, dia nona atau nonya. Datang perempuan 17 tahun ya, usia produktif, usia 23 tahun, usia 28 tahun, datang tidak haid, aminore. Terus apa lagi? Nyeri perut. Terus apa lagi? Perdarahan vagina. Kita harus mikir langsung di IGD. Tes KTP, tes apa? Kehamilan positif. Jangan-jangan dia KIT. Jangan nyeri perut, wah ini lambung ini, kasih obat lambung. Ya dikonsul ke dokter objin, habisnya tinggal 3, mati pasiennya. Telat. Kan wanita usia produktif selalu kamu tes. Saya belum nikah, ya kan saya nggak tahu nggak kamu ajak waktu berhubungan, kan gitu. Jadi saya nggak tahu nih keluar di dalam obat keluar di luar juga nggak tahu saya. Saya sebagai dokter harus ngecek karena kamu usia produktif. Apalagi kamu nggak haid, terlambat haid. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, kenapa terjadi perdarahan pervaginal? Ya, ada gambarnya. Kenapa terjadi perdarahan pervaginal? Kenapa? Ada yang bisa? Salah nggak apa-apa. Ya. Yes. Kenapa kok bisa luluh dinding endometriumnya? Karena dia hamil. Karena nggak di endometrium. Nah ya, karena punya KIT. Kenapa? Luruh itu benar hanya saat dia pecah. Rahim menganggap sudah tidak ada kehamilan. Ya toh, karena janinnya nggak di endometrium, di sini pecah, dianggapnya nggak ada kehamilan lagi sama rahim. Akhirnya luruh keluar. Bukan ketika ini pecah di sini kemudian darahnya masuk ya ke dalam rahim, enggak. Nah, itu konsep yang salah. Tapi ketika pecah, endometrium menganggap itu bukan ada kehamilan lagi, dia keluar. Jadi seolah-olah ngeflag perdarahan. Ini ada triasnya ya. Ini cara buktikannya, kamu bisa pakai spekulum, tusuk di sini. Biasanya kita tusuk bisa pakai apoket besar, infus yang 16 itu, tusuk situ keluar darah. Atau pakai koldoskopi, dilihat, keter, pakai kamera. Ya tapi kalau biologis dia nggak ada di koldoskopi. Ntar situ aja tak punya. Karena cukup di USG kalau sekarang data. Kalau kamu di daerah tusuk aja. Nah, tusuk di sini nih. Ini mulut rahim, angkat, tusuk di belakang. Kafum 12, tusuk darahnya di sini nih. Kamu semua dikasah, pasti nggak akan membeku darahnya. Karena kecampur cairan peritoneum. Nih, kalau kita laparoskopi, ini KE ya, ini tubanya gede kan, ini rahim, ini tuba, ini induk telur, satu ini yang satu lagi, ini telurannya kayak gini nih, ini melembung, harusnya kan tuh segede ini dia melembung nih, ya. Nah, ini dipotong. Kalau ini yang udah pecah, ini gak perdarahan, ini rahim.
itu banyak. Kalau dapat kayak gini harus cepat-cepat. Prinsipnya adalah, jadi kalau kamu operasi dapat seperti ini, darahnya banyak ya, jangan disedot dulu perdarahannya, buang waktu. Karena kamu tahu anatomi, cari tuh bagian itu tuh kanan. Kalau kamu tahu itu, ketemu jepit dulu, lem supaya nggak perdarahan, baru kamu sedot, kamu bersihkan. Selama kerannya belum ditutup, ya, kamu nguras barang banjir gimana caranya? Buang waktu, ya kan? Cari dulu, ketemu, lem atau jepit, baru kamu nguras. Kan perdarahannya udah berhenti, mau kamu kuras kan berarti nggak akan nambah lagi. Kalau kamu masih murah seperti itu, kerjakan lagi 1 jam. Kalau pakai trik saya, 15 menit selesai. Semakin cepat kamu operasi, semakin sedikit resiko infeksi, semakin sedikit perdarahan. Kalau kita cerita perdarahan sesar itu 3 kali lebih banyak daripada perdarahan persalinan normal, ya kan? Biasanya kayak gitu kan? Pada kenyataannya kan, perdarahan pasien sesar lebih sedikit daripada perdarahan persalinan normal. Kenapa? Semakin cepat itu dokter bekerja, semakin sedikit perdarahan. Operasi kista, operasi angkat kandungan histerektomi itu seharusnya perdarahannya lebih sedikit pada sesar. Kenapa? Karena semua pembuluhan kita jepit. Sesar rata-rata kalau di textbook 500 sampai 600 bahkan 700. Kalau operasi lateral aja 150 sampai 200 toh. Jadi cuma 1 gelas aqua kecil. Udah gitu doang. Makanya biasakan kamu bekerja cepat. Ya. KT. Nih hamil anggur mola. Ya. Dari USG-nya seperti ini. Udah bukan lagi gambaran badai salju ya kalau USG. Ya. Ini gelembung mola ini kayak gini. Ini rahim dibelah, ini gelembung mola. Diagnosis pastinya adalah kamu menemukan gelembung mola. Ingat ya, kamu menemukan gelembung mola. Kalau dapat mola di atas saudara, selalu perbaiki keadaan umum. Kalau HB-nya terendah, kamu transfusi. Kemudian dilakukan evakuasi. Kalau dia masih pengen punya rahimnya, berarti di saksen kuret. Dikuret, sedot. Karena ini di dalam rahim. Bentuknya gelembung-gelembung gitu, kayak anggur, makanya kita bilang hamil anggur. Kalau misalkan udah gak pengen punya anak lagi, diangkat rahimnya. Ingat, semua tindakan kamu harus yakin bersih. 1 gelembung mola masuk ke pembuluh darah, main-main ke paru, jadinya korio CA, koriokarsinoma, kanker. Makanya dia evaluasinya sampai setahun. Ya, follow up-nya sampai setahun. Pakai kurva apa follow up-nya? Kurva Mochizuki. Apa yang dicek di sini biasanya di follow up? Ada yang baca? Apa yang dicek? Hormon apa? Hormon apa? Hormon kurang lengkap. Hormon apa? Beta HCG. Ya, yang dicek adalah hormon beta HCG-nya. Nah ini kurva Mochizuki. Harus turun 4 minggu pertama, 4 minggu kedua, sama 6 bulan harus turun. Kalau dia naik-naik hati-hati, berarti residiv, bisa jadi koriokarsinoma kalian terlambat. Hiperemesis, wal muntah berlebihan pada kehamilan. Apa yang kita cari? Tanda dehidrasi. Ya, tanda dehidrasi itu apa? Apa yang kita cek? Apa? Hah? Apa yang dicek kalau kamu tahu tanda dehidrasi dari orang? CRT. Hah? CRT.
Apa? Enggak salah. Saya pun nggak dengar aja orang bener itu. CRT. CRT, oh coba. CRT. CRT. Enggak pasti itu tandanya. Apa? Struktur, enggak. Struktur kulit kalau dapatnya orang tua gimana caranya struktur kulit? Apa? Apa? Ayo, kamu menghindar. Enggak tahu. Apa? Sana. Apa? Cek lab ini. Apa yang dilihat? Yang dicek? Iya, di lab lah. Maksud di vakumnya ayam. Apa dia? Apa? Urin. Urin kamu cari apanya? Enggak. Urin enggak benar. Apa? Intensitas. Protein. Reaksi. Apa? Yang dicari adalah ketonnya. Kenapa? Kenapa kamu cari ketonnya? Ketika orang dehidrasi kemudian mual muntah berlebihan nggak bisa makan, apa yang dipecah? Seharusnya glukosa yang dipecah, tapi ini nggak dipecah. Apanya? Lemak. Kalau lemak dipecah jadi apa? Untuk jadi tenaga. Apa? Lemak dipecah jadi apa? Wah, ini nanti besok keluar ujian. Jadi glikogen lewat apa? Apa? Gluconeogenesis. Sorry. Nah, gluconeogenesis. Residunya apa nih? Keton. Residunya keton. Keton itu akan muncul di orang yang dehidrasi berat. Ketika kamu cek kencing, orang hamil mau muntah cek kencing ada ketonnya, dehidrasi dia. Hati-hati, harus segera diresusitasi. Gulanya masuk, cairannya masuk. Karena kalau ketonnya numpuk jadi apa? Ensefalopati, nanti numpuk di otak. Ketika mati, ya terus di otopsi, kemerahan itu. Jadi itu selesai. Hiperemesis kan cuma konsepnya adalah mau muntah berlebihan harus ditangani segera. Jadi jangan iya hamil awal kok biasa mau muntah nggak apa-apa pulang aja dulu besok mati. Saya pernah saya dulu residen semester 4, junior saya semester 2 mau muntah dipulangkan, ternyata pasiennya mati. Saya ngeliat loh, ada rekam medisnya udah pernah kesini gitu. Udahlah, pada dihukum lah kita semua ya. Saya dihukum tambah 1 bulan masa studi, juga saya tambah 6 bulan masa studi ya. Berarti kan tambah bayar kos, ya kan tambah bayar SPP. Hanya gara-gara nyepelekin orang mau muntah. Mati. Pasien umurnya 17 tahun, mati dia sih. Karena nggak ngejar. Slide, slide sebelum. Ini ya gejalanya ya, mau muntah berlebihan, nggak mau makan, dehidrasi, tensinya rendah, gelir, berat badannya turun. Kalau masih bisa makan bagus, ya. Kalau misalkan gara-gara makanan atau gara-gara bau-bauan, hindarin itu. Terus minum yang berwarna, jangan cuma air putih. Ya, mau pokari, mau kelapa muda, mau teh kotak, apa aja minum aja. Orang hamil boleh nggak makan Indomie? Boleh. MSG boleh nggak? Boleh. Hanya ibu-ibu atau orang-orang tua dulu yang bilang MSG nggak boleh ya. Ya kan MSG itu nggak apa-apa. Kamu merebus ayam jadi kaldu ayam itu MSG. Jadi jangan sok-sokan ke bakso nggak pakai MSG. Oh goblok. Apa bakso itu tidak mengandung MSG kok? Ya, umami. Jadi saya nggak mau pakai MSG tapi kalau jalan-jalan ke Jepang minta tambahin umami. Ya elah, sama.
gampang aja. Oke, jadi ibu apa? Ibu ambil makan dulu semua apa yang bisa dimakan kalau di awal kehamilan supaya nggak terjadi dehidrasi. Oh, ibu saya nggak boleh makan Indomie. Ya makanya di luar aja, ke warung dulu. Pakai Indomie. Kenapa Pak? Saya mau nanya nih, kenapa? Ada yang suka makan di warung dulu, cowok-cowok? Ya, kenapa mie di warung dulu lebih enak daripada mie bikinan sendiri? Karena saya juga S1-nya ke kos di Solo, S2-nya juga ke kos, jadi saya tahu rasanya warung dulu. Kenapa nih? Ya loh, kenapa makan di warung dulu lebih enak daripada bahkan sekalipun mie bikinan pacar? Ya, jangan ngomong kalian enak. Iya, takut putus aja kalian. Laki-laki itu malas berantem aja, ya malas ribut aja. Ya. Inkompeten serviks, ya. Serviksnya nggak mampu mempertahankan kehamilan sebelum waktunya. Waktunya kapan? Ya cukup bulan, 37 minggu. Biasanya karena panjang serviksnya kurang dari 25 mili. Jadi awal kehamilan itu idealnya adalah USG-nya transvaginal. Ya, alatnya langsung dari vagina. Tolong besok kalau hamil jangan celana, coba celana malu-malu gitu sama dokter ya. Pasien kita banyak deh. Ya, saya nggak ingat vagina kalian masing-masing itu kayak gimana. Beneran? Ya saya nggak ingat. Cuma belahan hidung kan, gitu. Ya, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya rasa. Tentu enggak ya? Karena saya kan merasakan banyak pasien, jadi saya berdoa amat. Tolong cepat, nggak usah pakai malu-malu. Dokter nggak akan ingat. Ya, makanya dari emas tempatnya kalian kan enggak, ya kan? Ya. Jadi paling ideal adalah melakukan USG transvaginal. Kalau dokter opsiunat, malas USG transvaginal atau nggak punya alat USG transvaginal di praktek, tanya besar itu. Gimana dia mendiagnosa kasus lain? Nih, mulut lehernya kecil, serviksnya pendek. Ini kalau belum cukup bulan pasti akan melebar dan akhirnya lahir. Kok 3 kali hamil lahirnya prematur terus, 26 minggu, 28 minggu, 30 minggu udah lahir. Bayinya mati semua. Ya jangan-jangan karena ini nggak pernah dicek sama dokternya. Ya. Terus diapain? Kita ikat, namanya seriklase. Diikat, nanti ketika pas saatnya melahirkan dilepas, dipotong. Sakit nggak? Ikat dibius. Ya ada sih kerjakan di poli, ada. Kalau kayak gitu, ya jahat gitu. Ya, diikat. Biasanya diikat di hamil 12 mingguan, 3 bulan, 4 bulan. Ya. Dan selalu biasakan kalau ngomong kehamilan adalah minggu, bukan bulan. Karena kalau kamu hamil 40 minggu, berarti kamu hamil 10 bulan. Gajah kamu. Enggak kan? Gajah hamilnya 10 bulan, ya. Atau kuda. Jadi ngomongnya adalah minggu, 40 minggu. Hamil itu. Karena kamu dokter. Ya. Calon-calon saingan saya ini praktek, ya, ngambil pasien saya. Nah, pasien itu datang atas karena puas sama dokternya, bukan karena lebih laku terus ngambil pasien orang kaya. Latihan soal. Udah. Nah ini baca, yang bisa angkat tangan. Angkat tangan yang bisa. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Mana? Ya, pojokan sana. Inkompeten serviks, benar. Sini kamu maju, tak kasih dia.
Pertanyaan saya, mau yang di depan atau yang di belakang? Kantongnya. Yang di depan, ya. Yang depan isinya dompet ya. Apes banget aku gitu. Ya. Karena saya nggak pegang duit loh. Enggak, saya nggak pegang duit loh. Tuh. Karena sekarang cashless. Saya mau ngasih pegangnya ini, terima kasih. Nih. Ya. Itu kamu lihat kursnya berapa ya? Siapa suruh enggak? Angkat tangan. Masih lagi enggak? Lagi. Soalnya bantuin aja. Kita bahas yang kemarin. Pilihannya adalah kista Naboti, kista Gardner, kista inklusi, kista Bartolini, dan juga kista vagina. Coba tangan-tangan. Tindakan marsupialisasi dilakukan pada pasien dengan, ya, sini apa? Kista Bartolini, sini. Karena tadi udah bukan, sekarang ganti ya. Makasih juga. Akhirnya. Nah, sekarang siapa yang mau maju aja? Lu kan kamu mau orang. Siapa yang mau maju? Ayo maju. Bawa tabnya nggak apa-apa. Kalau mau dibuka-buka. Sini. Cewek nggak lihat maksud ngomong apa? Ya cewek. Berdua ya. Nah. Sini maju berdua. Ya kalah cepat. Dua atau lima? Empat lah. Sini. Maju. Vivi dong. Yuk maju sini. Siapa? Ya udah, yuk sini kamu maju. Kamu maju sini. Udah dokternya tadi manggil. Oh bertiga, ya nggak apa-apa. Kamu apa sendiri? Kamu tim apa sendiri? Satu tim. Kamu sendiri apa tim? Tim. Ya enggak, maksudnya kamu cari tim enggak? Cari. Hah? Cari. Solo. Ya, solo. Jangan lawan ya. Kalau lawan ada potensi akan ada bullying gitu benar ya. Siap? Nah, kamu dulu. Apa cairan yang digunakan untuk memeriksa fistula? Apa cairan yang digunakan untuk memeriksa fistula? Bukan kuliah. Hah? Apa? Metilan bro, ya. Kamu duduk situ dulu, duduk. Nah, kamu benar. Kamu lagi nggak soal? Oke, lagi. Yang kista dermoid, kista Naboti, kista Gardner, kista Bartolini, kista coklat. Ya, dermoid, Naboti, Gardner, Bartolini, kista coklat. Yang merupakan tumor jinak pada vagina adalah udah kamu udah. Apa? Kista Gardner benar. Ya. Benar toh? Keluarkan dulu ya. Itu. Bukan lu nggak mau ya? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Wah, dia bisa ini.
Kamu nggak kasih coklat. Tadi kursnya berapa? 12. Hah? Kursnya berapa? 120.000 kursnya. Kamu berdua, bagi dua nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada yang mau? Mau dulu? Apa ini aja? Mau? Hah? Nanti buka selanjutnya ya? Yang 50 ya? Nggak ada perasaan. Ya nggak apa-apa. Ada apa yang mau kecil lagi apa? Semester depan? Kalau saya kasih kuliah, hah? Semester depan? Lalu sekarang? Semester depan ada apa kuliahnya? Blok apa? Saraf, anak, apalagi? Forensik, nggak ada lagi opsi lagi. Ya siap berarti kalian. Ujian nggak ada. Ujiannya nggak ada yang ujian ujian itu nggak ada ya? Ada. Kapan? Iya akhir semester kapan? Apa semester kan? Hah? Juni. Oste apa? Oste. Ya kalau saya bisa uji ya. Oste ya. Nanti yang untuk siapa pas saya ujian tak bawain oleh-oleh ya. Kalau jadi saya mau ke April ke Jepang. Itu tidak apa-apa, bayar dia tadi ya. Kalau saya belum bayarin dulu ya, saya bukan pembicara aja. Tapi soalnya nggak bikin lagi saya berat. Sekarang kan semua cashless kan, ya itu yang bikin ngebelin kan. Jadi kita nggak ada kuliah lagi, habis kuliahnya, ya soal lagi. Gak usah pakai dia. Kita bahas lagi yang itu aja soalnya. Yang buat ujian aja. Oh, enggak lagi kan? Nah ini, kalau ini dilakukan apa tindakannya? Ini serklase. Ya, nih. Gambar? Kenapa? Karena sedang berlangsung. Udah habis. Soal yang kemarin ada nggak ya? Udah lah ya, capek saya.